Pagi ke pagi ku terjebak di dalam ambisi, seperti orang-orang berdasi yang gila materi. Rasa bosan membukakan jalan mencari peran. Keluarlah dari zona nyaman. Sembilu yang dulu biarlah berlalu, bekerja bersama hati. Kita ini insan, bukan seekor sapi. Sembilu yang dulu biarlah membiru, berkarya bersama hati. Waktu ke waktu perlahan ku rakit egoku, merangkul orang-orang yang mulai sejiwa denganku. Kebeeman membukakan jalan mencari teman. Bergeraklah dari zona nyaman. Sembilu yang dulu biarlah berlalu, bekerja bersama hati. Kita ini insan, bukan seekor sapi. Sembilu yang dulu biarlah membiru, berkarya bersama hati. Sembilu yang dulu biarlah membiru, berkarya bersama hati. Kita ini insan, bukan seekor sapi. Tanamkan pesanku agar tak keliru, bekerja bersama hati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswaku mata kuliah Kewirausahaan Islami. Tadi sejenak kita rileks menikmati lagu dengan judul Zona Nyaman. Setidaknya ada gambaran bagi kita yang tergambarkan lewat lagu tersebut, bagaimana kita merubah pola pikir kita dari satu kondisi menuju kondisi yang lain, dari satu zona bergerak menuju zona yang lainnya. Ini yang akan kita bahas mengenai perkuliahan kali ini, yakni tentang merubah pola pikir. Kita awali terlebih dahulu dengan satu prolog di slide yang selanjutnya. Baik, di dalam prolog ini ada beberapa poin yang bisa kita jadikan permulaan. Di dalam menghadapi kehidupan yang dinamis, artinya kondisi kehidupan yang terus berubah, maka manusia dituntut untuk mampu merubah diri. Artinya apa? Bahwa kita manusia harus mampu menyesuaikan dengan kondisi yang ada.
di mana kita berada, kapan kita berada, kita dituntut untuk selalu menyesuaikan kondisi kita. Nah, siapapun yang tidak mampu beradaptasi dan menyesuaikan dengan kondisi yang global, maka pelan-pelan akan tersingkir dalam kehidupan. Dengan kata lain, kita akan tertinggal apabila tidak mau beradaptasi dengan lingkungan yang ada. Kita yang mulanya orangnya rileks dengan berjalan, tiba-tiba jatuh atau masuk pada satu kondisi orang-orang berlari. Nah, mau tidak mau kita harus beradaptasi, mengikuti, menyesuaikan kondisi yang ada. Masa ya kita berjalan, ya harus mengikuti kondisi, ikut berlari supaya tidak tertinggal. Nah, di dalam mengikuti perubahan kondisi tersebut, maka pola pikir manusia pun juga akan berubah. Di mana pola pikir kita manusia, secara umum ya, kita kadang-kadang berpikir positif. Namun ada juga yang berpikir negatif, di mana semua itu tergantung pada bagaimana manusia itu menyikapi perubahan lingkungan yang ada. Terlebih, di dalam mengembangkan kehidupan yang maju, manusia juga harus dituntut untuk selalu berpikir positif, berpikir kreatif, inovatif, sehingga akan selalu muncul ide-ide yang baru dan kita bisa keluar dari masalah yang kita hadapi dan tentunya bisa terwujud satu kehidupan yang baik, dalam hal ini kesuksesan yang besar. Maka harus mengikuti, menyesuaikan lingkungan yang ada dengan terus juga merubah bagaimana pola pikir kita. Nah, berbicara soal pola pikir, kita terlebih dahulu harus mengenal atau mengetahui definisi dari pola pikir itu sendiri. Nah, pola pikir di dalam istilah yang umum dipakai sering disebut dengan istilah mindset, di mana mindset itu terdiri dari dua kata, yaitu kata mind dan set, pola pikir. Mind itu artinya sumber pikiran, memori, pusat kesadaran yang menghasilkan pikiran, perasaan, ide, persepsi, menyimpan pengetahuan dan memori. Sedangkan set, pola, itu artinya mendahulukan peningkatan kemampuan dalam satu kegiatan. Bisa juga diartikan keadaan utuh atau keadaan yang solid. Nah, dua kata itu digabungkan menjadi satu, mindset, maka adalah posisi atau pandangan mental seseorang yang mempengaruhi pendekatan orang tersebut dalam menghadapi satu fenomena. Dan mindset itu terdiri dari seperangkat asumsi, metode, atau catatan yang dimiliki oleh seseorang atau kelompok tertentu yang tertanam dengan sangat kuat. Jadi kalau istilah sederhananya adalah mindset atau pola pikir itu sendiri adalah satu pandangan seseorang, ya, di mana bagaimana ia bisa menyikapi kondisi atau lingkungan yang ada. Kita akan mengetahui pengertian dari mindset menurut beberapa para ahli yang ada. Lanjut ke slide berikutnya. Menurut beberapa para ahli, mindset diartikan sebagai berikut. Yang pertama, menurut Mulyadi di dalam bukunya tahun 2007 mengatakan bahwa mindset itu merupakan satu sikap mental mapan yang dibentuk melalui pendidikan, pengalaman, dan prasangka. Jadi pola pikirnya itu dalam menyikapi satu kondisi itu dibentuk, ya, melalui pendidikan, pengalaman, dan prasangka.
Sedangkan menurut James Altuve, mindset itu artinya kepercayaan yang mempengaruhi sikap seseorang atau satu cara berpikir yang menentukan perilaku, pandangan, sikap, dan masa depan seseorang. Jadi hampir sama ya menurut Mulyadi dan James, tetapi Mulyadi lebih menekankan bahwa pola pikir itu dibentuk melalui pendidikan, pengalaman, dan prasangka. Jadi kalau pendidikannya seseorang itu berbeda dengan yang lain, itu juga menentukan bagaimana pola pikirnya pun juga pasti berbeda. Pengalaman yang banyak, pengalaman yang minim itu juga mempengaruhi. Apalagi prasangka. Nah, kita punya hati, ya, ada prasangka di situ juga menentukan bagaimana pola pikirnya. Jadi begitu. Nah, kalau menurut Dr. Ibrahim di dalam beberapa buku motivasinya mengatakan bahwa mindset itu adalah satu kumpulan pikiran yang terjadi berkali-kali di berbagai tempat dan waktu, serta diperkuat dengan keyakinan dan proyeksi, sehingga menjadi kenyataan yang dapat dipastikan di setiap tempat dan waktu yang sama. Nah, kalau dikesimpulkan dari definisi beberapa ahli, 3 ahli di atas, maka bisa ditarik kesimpulan pola pikir atau mindset itu sebenarnya satu belief, keyakinan, kepercayaan, atau cara berpikir yang mempengaruhi perilaku, behavior, dan sikap, attitude seseorang yang akhirnya akan menentukan level keberhasilan hidupnya. Jadi ya, apa yang kita lakukan, behavior, sikap yang kita keluarkan, attitude, itu bermula dari keyakinan, pandangan, atau pola pikir yang ada dari kita, di mana itu dibentuk dari pendidikan, pandangan, pengalaman, dan prasangka yang ada. Begitu, kita lanjut ke slide yang berikutnya. Baik, di dalam slide berikut kita akan membahas tentang macam-macam pola pikir atau mindset. Di dalam bukunya Carol Dweck yang berjudul Mindset tahun 2006 menyatakan bahwa terdapat 2 macam mindset, yaitu mindset tetap atau fixed mindset, dan yang kedua mindset berkembang atau growth mindset. Mindset tetap atau fixed mindset itu maksudnya adalah ia didasarkan pada kepercayaan bahwa kualitas seseorang itu sudah ditetapkan. Jika seseorang memiliki sejumlah intelijensi tertentu, kepribadian tertentu, dan karakter moral tertentu itu sudah ditetapkan. Artinya kalau bahasa sederhananya, hal-hal tersebut sudah datang atau pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari Yang Maha Kuasa kepada seseorang tersebut. Jadi sudah ditetapkan. Kemudian yang kedua, ada yang namanya mindset berkembang atau growth mindset, di mana ini didasarkan pada kepercayaan bahwa kualitas dasar seseorang itu bisa diperoleh melalui upaya-upaya tertentu. Artinya bisa berubah, bisa berkembang melalui perlakuan dan pengalaman. Jadi lebih pada keyakinan bahwa ini bisa dibentuk, ini bisa diubah melalui pengalaman. Kalau menurut para ahli di atas, Mulyadi mengatakan bahwa pola pikir itu bisa dipengaruhi melalui pendidikan, lingkungan, dan seterusnya. Begitu, kita lanjut pada slide yang selanjutnya yang membahas tentang apa perbedaan di antara keduanya. Jadi kita bikin poin-poin supaya
lebih jelas apa perbedaan antara mindset tetap dan mindset yang berkembang. Menurut Carol Dweck tadi, bisa kita jabarkan bahwa mindset tetap itu yang pertama, ia memiliki keyakinan bahwa intelijensi, bakat, sifat sebagai fungsi hereditas atau sudah menjadi satu hal yang diberikan alias datangnya dari keturunan. Sebagai contoh, misalkan karakter seseorang itu kok marah-marah atau gimana, oh ya jelas orang tuanya juga kayak gitu. Nah, jadi munculnya dari keturunan. Nah, sedangkan mindset yang berkembang, ia memiliki keyakinan bahwa intelijensi, bakat, sifat bukan merupakan satu fungsi hereditas atau keturunan. Artinya bakat seseorang, intelijensi seseorang, sifat seseorang itu dibentuk dan bisa diubah melalui pengalaman, lingkungan, pendidikan yang dimiliki. Kemudian yang kedua, mindset tetap itu ia punya karakter selalu menghindari adanya tantangan. Sedangkan kalau mindset berkembang sebaliknya, ia selalu bisa menerima tantangan dan mau menjalankannya. Kemudian yang ketiga, pola pikir tetap atau mindset tetap, ia biasanya mudah menyerah, gampang ngelokro. Ya, kalau bahasa kita dilok ke sitik mutung, dikeceroki sitik langsung bleret. Nah, sedangkan yang mindset berkembang, ia berpandangan ke depan, ya, dan mau menerima tantangan dan mau menjalankannya, dan ia melihat pikirannya selalu ke depan, sehingga ia bisa terhindar dari kegagalan alias tidak gampang menyerah. Nah, dia tidak gampang menyerah kalau yang mindset berkembang. Kemudian yang nomor 4, yang mindset tetap ialah ia menganggap bahwa usaha yang dilakukannya itu tidak ada gunanya. Ya, karena mudah gampang menyerah tadi, jadi seolah-olah apa yang dilakukannya itu satu hal yang sia-sia baginya. Sedangkan mindset berkembang, ia berpandangan selalu melihat apapun itu dengan positive thinking, bahwa yang dilakukan pasti tidak ada yang sia-sia, meskipun belum maksimal, meskipun belum ada hasil. Jadi dia selalu berpandangan positif. Kemudian yang kelima, orang yang punya mindset tetap biasanya dia selalu mengabaikan kritik. Ketika apa yang dilakukannya kemudian direspon oleh orang lain, ada kritik di dalamnya, biasanya ia menutup dan terkesan menolak kritikan tersebut. Sedangkan yang mindset berkembang berbeda lagi, dia selalu belajar dari kritik. Apa yang dilakukannya mungkin ada yang kurang baik, masih banyak kekurangan, kesalahan, lalu direspon dari orang lain, ada kritikan di dalamnya, ya open, terbuka, dan mau belajar dari kritikan tersebut. Kemudian poin yang terakhir, yang keenam, orang yang mindset tetap, ya, atau fixed mindset, biasanya merasa terancam dengan kesuksesan orang lain. Tatkala ada ketika ia punya satu usaha, kemudian datang orang lain yang punya usaha yang sama, ia merasa terancam. Wah, gimana ini? Wah, piye iki? Nah, seperti itu. Nah, lain halnya dengan mindset yang berkembang. Ia menemukan pelajaran dan inspirasi dari kesuksesan orang lain. Artinya dia mau bersaing, tidak merasa terancam, tidak merasa gimana-gimana. Survive-nya, semangatnya lebih lagi tatkala ada pesaing yang sama. Nah, inilah perbedaan pola pikir menurut ahli tentang mindset tetap dan mindset berkembang. Nah, kira-kira kamu mau masuk yang mana? Atau mungkin sekarang ini kamu berada di posisi yang mana? Yang tetapkah atau yang berkembang? Nah, coba kenali diri kamu. Oke, kita lanjut ke
slide yang berikutnya. Nah, setelah kita mengenal macam-macam dari mindset atau pola pikir, kemudian bagaimana perbedaan di antara keduanya, baru sekarang kita masukkan pola pikir itu dalam berwirausaha. Nah, teman-teman, pola pikir manusia merupakan hasil dari sebuah proses pembelajaran, learning. Maka pola pikir itu juga bisa diubah, unlearning, dan juga bisa dibentuk ulang, relearning, sebagaimana yang disampaikan para ahli sebelumnya yang mengatakan bahwa pola pikir itu dibentuk melalui pendidikan, lingkungan sosial, pekerjaan, dan lain sebagainya. Kemudian perubahan pola pikir masing-masing individu itu pasti akan berbeda, dan perbedaan itu bergantung pada kondisi psikis, fisik, lingkungan sosial, tempat di mana ia berada, lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, media, informasi pasti mempengaruhi pola pikir tersebut. Nah, dalam hal ini ya, sebagai contoh ya, ada seseorang yang pada mulanya ia bercita-cita ingin menjadi seorang petani karena melihat latar belakang keluarganya, orang tuanya adalah seorang petani. Pola pikirnya dibentuk, aku ingin seperti bapak ibu, ingin melanjutkan apa yang sudah diusahakan oleh bapak ibu. Mulanya seperti itu. Nah, kemudian ia sekolah, mengenyam pendidikan di Fakultas Pertanian. Nah, setelah kuliah, di dalamnya mempelajari banyak hal, ternyata pola pikirnya pun juga berubah. Yang mulanya ia bercita-cita ingin menjadi petani, berubah menjadi pegawai. Wah, jadi petani kita kosoy, panas-panas . Wah, ya mending penak jadi pegawai. Mulanya seperti itu. Kemudian setelah lulus dari kuliah, kemudian dia bertemu dengan orang yang lebih banyak lagi, dengan komunitas-komunitas, kemudian mungkin juga dia sudah bekerja menjadi pegawai seperti yang diinginkan pada mulanya. Kemudian pola pikir itu bisa berubah lagi tatkala melihat, jadi pegawai gini-gini aja ya, tidak bebas, terikat dan lain sebagainya. Melihat lingkungan sekitarnya mengatakan, wah enak juga ya kalau jadi pengusaha, mengaturnya dengan sendiri, mengelolanya dengan sendiri. Jadi pola pikirnya berubah lagi menjadi seorang pengusaha. Nah, berubah-ubah tergantung kondisi lingkungan sekitarnya. Apakah ini juga terjadi dengan kalian? Saya yakin itu terjadi. Bahkan saya sendiri pun juga merasakan. Tatkala dulu pengen kalau anak-anak dulu 90-an kalau ditanya apa cita-citamu, mesti semuanya ingin jadi polisi, tentara, dan lain sebagainya, karena menilai wah jadi polisi, tentara itu gagah. Nah, pola pikirnya seperti itu. Nanti setelah menjadi remaja, dewasa, saya yakin cita-cita mulanya yang ingin jadi polisi, tentara itu berubah kok. Nah, ini contoh sederhana bahwa pola pikir itu berubah, termasuk dalam berwirausaha. Nah, ketika ada satu artikel yang menceritakan bahwa wirausaha itu bukanlah satu kegiatan saja, melainkan satu pola pikir. Kalau ditelaah kalimat itu ya sangat benar sekali, karena seorang wirausaha itu adalah seorang yang memiliki pola pikir yang jauh ke depan dan terus berkembang. Sebetulnya ini berlaku untuk semua profesi, tetapi dalam hal ini, dalam berwirausaha, pasti di dalam menggelutinya harus punya pola pikir yang jauh ke depan, pola pikir yang berkembang ya, untuk mencapai target yang diinginkan. Oke.
kita lanjut ke slide yang berikutnya. Baik, masih dalam tema pola pikir berwirausaha. Nah, seorang pengusaha ya, dia akan terbentuk pola pikirnya itu bisa dari bawaan sendiri, memang ia passionnya di situ, dan bisa dibentuk lewat motivasi-motivasi orang-orang di sekitarnya. Sebetulnya banyak sekali pola pikir yang bisa kita bentuk dalam hal ini berwirausaha. Nah, saya mengumpulkan beberapa pola pikir yang sekiranya sekurang-kurangnya ini bisa menjadi mindset yang bisa dibentuk. Karena kita kalau disuruh milih tadi kan jelas bukan memilih mindset yang tetap, tetapi memilih mindset yang berkembang. Artinya itu bisa dibentuk oleh pengalaman, bisa dibentuk lewat kritikan, bisa dibentuk bagaimana menyikapi tantangan, bisa dibentuk lewat motivasi dan lain sebagainya. Nah, sekurang-kurangnya ada 7 pola pikir di dalam kita ingin meraih kesuksesan dalam berwirausaha. Nah, yang pertama, selalu memiliki tujuan. Ya iyalah, kita mau melakukan sesuatu itu pasti ada tujuannya. Nah, dalam berwirausaha pun juga kita punya tujuan kan? Tujuannya apa? Kita kembali ke pertemuan pertama kemarin. Jelas kita sebagai manusia ya, kalau dalam sudut pandangan Islam kita sebagai khalifah yang punya kewajiban mengembangkan dan mengelola kemakmuran yang ada di bumi. Jelas kita berwirausaha jelas untuk memakmurkan diri, memakmurkan keluarga, mencukupi kebutuhan dan lain sebagainya. Intinya untuk mencari pendapatan lebih, pemasukan di mana semua kebutuhan kita ingin kita penuhi. Salah satunya itu, ada tujuan yang ingin dicapai. Dan bisa dipastikan kalau kamu melihat siapa figur atau tokoh wirausaha yang sukses di sekitar kamu, ya pasti kalau kamu tanya kepada mereka selalu punya tujuan yang ingin dicapai. Oh, misalkan aku ingin menjadi pengusaha sukses seperti ownernya Bukalapak. Nah, seperti ownernya Tokopedia. Nah, pasti pengusaha itu punya tujuan. Kemudian yang kedua, tidak hanya menjadi pemimpi. Oke, ini jadi satu motivasi bagi kita bahwa kesuksesan kita sering mendengar bahwa kesuksesan itu apapun yang ingin diraih, termasuk dalam hal ini berwirausaha, semua bermula dari mimpi. Nah, dan mimpi itu biasanya juga datang dari motivasi-motivasi. Saya ingin menjadi seperti siapa? Misalnya orang yang kita jadikan figur untuk motivasi. Tapi kan tidak hanya sekedar mimpi, ya. Tidak hanya sekedar menjadi mimpi, tapi harus mewujudkan mimpi tersebut. Sebagaimana kita urutkan dalam proses wirausaha kemarin ya, kan ada proses yang namanya memulai. Nah, memulai kan bermula dari mimpi, tetapi kan tidak mandek di situ toh. Prosesnya lanjut ke proses eksekusi atau pelaksanaan. Nah, menjadi wirausaha yang sukses pun juga seperti itu. Ketika sudah ada niat, ketika sudah ada mimpi, nanti tidak hanya sekedar niat saja, ya, tidak hanya sekedar mimpi saja, tetapi juga harus ada pelaksanaan atau eksekusinya. Kemudian yang ketiga, pola pikir yang harus kita miliki untuk berwirausaha itu jelas
percaya bahwa semuanya itu mungkin. Tidak ada yang tidak mungkin. Semuanya itu mungkin. Nah, dalam hal ini optimisme ya, ini penting di dalam pola pikir berwirausaha. Jangan sebaliknya pesimis. Harus punya optimis bahwa semua bisa kita lakukan. Apapun kesulitannya pasti ada jalan keluar ya. Apapun kerumitannya bisa kita lewati karena kita ada optimis di dalamnya. Oke, kemudian yang keempat, memandang tantangan sebagai peluang. Nah, ini salah satu hal yang harus dimiliki oleh seorang pengusaha, bahwa bisa membaca peluang itu penting sekali loh ya. Ada kesempatan ya, tapi tidak dijadikan peluang, itu banyak sekali. Nah, pengusaha yang sukses itu pasti bisa membaca peluang dan dijadikan kesempatan itu untuk menjadi satu momen yang baik memulai berusaha. Nah, misalkan ya, sebagai contoh, ketika sampah yang setiap hari selalu menumpuk. Nah, kemudian pengusaha yang kreatif, pengusaha yang inovatif itu bisa membaca peluang. Wah, ini sampah banyak seperti ini didiamkan begitu saja ya eman-eman. Maka banyak orang yang mengambil peluang di situ sehingga bisa menjadikan sampah menjadi satu peluang usaha lewat recycling, daur ulang, sehingga jadi awalnya dari sampah menjadi satu barang yang bisa menghasilkan uang. Nah, Masya Allah, banyak sekali di luar sana peluang-peluang yang bisa kita baca. Itu tantangan, tapi bisa diubah menjadi peluang. Jadi pola pikirnya selalu positif, tidak menghindari satu tantangan, tapi sebaliknya, kalau mengikuti mindset berkembang, pasti dia justru menghadapi tantangan itu bisa berubah menjadi peluang. Lalu yang selanjutnya, memandang bahwa kegagalan bukanlah akhir segalanya. Ya, Masya Allah, dalam kehidupan kita manusia ya, dalam hal berwirausaha misalnya, yang namanya fail, gagal itu pasti ya. Tidak mungkin orang itu berusaha langsung sukses, enggak, pasti mengalami jatuh bangun. Tanyakan kepada orang-orang yang sukses di sekitar kamu, di sekeliling kamu, pasti beliau-beliau itu mengalami yang namanya jatuh bangun. Tetapi kegagalan ya yang ada, pola pikirnya harus bahwa kegagalan bukan akhir segalanya, tetapi menjadi satu step langkah berikutnya untuk mencapai kesuksesan. Lalu yang keenam, mengenali diri sendiri secara objektif. Nah, ini juga penting juga ini. Kamu harus tahu siapa diri kamu, passionmu di mana, maunya kemana, kemampuanmu sebatas apa, tinggal di mana, lingkungan apa, itu harus kamu kenali dulu. Karena kalau sudah mengenali dirimu sendiri, kamu akan bisa memulai kira-kira peluang apa yang bisa saya buka, saya dapati melalui mengenal diri sendiri. Jangan menjadi orang lain, tapi jadi dirimu sendiri terlebih dahulu. Kamu orangnya misalkan ya, meskipun semua bisa diubah ya, meskipun semua bisa dibentuk, tetapi perlu mengenali diri sendiri. Misalnya gini, saya tuh orangnya ndak suka ngajar, tapi ketika ada peluang ya untuk bekerja sebagai pengajar,
ya. Kemudian kamu mengambil peluang itu, ya. Kebetulan kok diterima, ya toh. Kamu sudah terjun dalam dunia pendidikan yang mulanya itu bukan passionmu, gimana? Meskipun bisa dibentuk ya, meskipun itu bisa diraih lewat pengalaman-pengalaman, tetapi passion itu penting. Nah, passion itu bisa kita kenali dengan tahu dirimu sendiri itu maunya apa, ya, bermula dari mana. Ini penting. Yang terakhir, pesaing adalah bahan pelajaran. Nah, sebagaimana pola pikir yang berkembang, mindset berkembang, bahwasanya pesaing itu bukan menjadi penghalang, justru menjadi satu motivasi atau pelajaran, inspirasi yang bisa kita dapat. Pernah mungkin kamu melihat satu tayangan di media sosial, ketika satu tempat umum, ya, ada satu kotak minuman yang dijual, mereknya Coca-Cola. Orang melewati tempat jual Coca-Cola tersebut pasti akan berpikir, wah, beli ndak ya. Nah, tetapi ketika di kesempatan berikutnya ada pesaing datang, orang buka jualan minuman juga bermerek Pepsi katakanlah ya. Jadi yang satu Coca-Cola, yang satu Pepsi. Orang-orang di sekitar pola pikirnya akan berubah lagi. Bukan yang pada mulanya berpikir, mau beli ndak ya. Ketika ada dua merek yang berbeda, pikirannya berubah lagi. Wah, beli Coca-Cola apa beli Pepsi ya? Nah, jadi pola pikir orang di sekitar pun juga akan berubah ketika ada kondisi yang berbeda di situ, termasuk pelaku usaha itu sendiri. Justru ketika ada pesaing yang datang, mulanya kamu jual Coca-Cola, tiba-tiba datang penjual lain dengan merek yang berbeda, yakni Pepsi, dipikir itu satu pengganjal. Enggak, justru menjadi satu tantangan bagi kamu, ya, untuk bisa mengembangkan usaha yang kamu miliki. Artinya siap bersaing. Loh, sana bisa laris, masa saya kalah? Nah, ini menjadi motivasi bagi kita. Contoh yang lain, misalnya kamu datang pingin beli HP, ya, misalkan mau pingin beli HP, mana yang kamu tuju? Kalau di Solo ini jelas pusat HP itu di Matahari Singosaren. Di sana wah banyak sekali outlet yang jualan HP. Orang akan milih kemana? Pilih beli ke Singosaren, ya, pilihannya banyak, atau orang mau beli HP di tempat outlet yang mungkin berdiri sendiri di tempat lain. Saya yakin orang akan datangnya lebih milih ke Matahari, ya, karena pilihannya lebih banyak. Mungkin dari harganya, ya, pilihannya tidak hanya cuma satu. Nah, kira-kira gambarnya di situ. Nah, sekali lagi bahwasanya pola pikir itu bisa dibentuk, bisa diubah, berkembang, ya, menurut situasi kondisi yang ada, termasuk dalam berwirausaha, ya. Banyak motivasi yang bisa kita jadikan untuk pegangan bagaimana membentuk dan mengubah pola pikir kita masing-masing. Nah, kira-kira seperti itu. Kita lanjut ke slide yang berikutnya. Baik, sekarang kita lanjut kepada subjudul, yakni tentang pola pikir di dalam Islam. Pandangan Islam bagaimana? Nah, seperti halnya yang sudah saya sebutkan di awal-awal dulu, bahwa materi kuliah kita
tidak hanya kewirausahaan saja, tetapi kewirausahaan Islami. Jadi bagaimana sudut pandang Islam melihat kewirausahaan itu. Nah, teman-teman semuanya, Islam sebagai pondasi, Islam sebagai pedoman bagi kita semua yang mengatur semua aspek kehidupan kita, termasuk di dalam pola pikir itu sendiri. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan bekal yang berharga bagi kita sebagai seorang manusia dengan bekal yang luar biasa, yakni bekal akal, nafsu, dan hati, di mana bekal tersebut hanya oleh Allah diberikan kepada manusia, tidak diberikan kepada makhluk-makhluknya yang lain, hanya kepada manusia. Nah, disinilah letak kelebihan kita. Dengan akal kita bisa berpikir bagaimana supaya kehidupan kita ini lebih maju dan semuanya bisa terasa lebih mudah. Nah, bekal akal ini Masya Allah, ya, Allah bekalkan kita dengan akal ini tujuannya tadi, supaya kita terus berpikir bagaimana kehidupan bisa terus berkembang. Lalu yang kedua, tidak kalah pentingnya, Allah membekali kita dengan nafsu. Jangan berpikir yang tidak dulu loh ya, bahwa nafsu ini penting loh. Orang punya nafsu itu artinya berarti dia punya keinginan. Orang punya nafsu itu berarti dia punya usaha, punya kehendak, punya hasrat. Kalau bahasa Jawanya, orang punya nafsu itu berarti orang punya karep. Wah, mungkin kamu pernah melihat, wah, elok tenan wong kae. Karepe lok tenan, luar biasa. Nah, inilah fungsi Allah memberikan kita bekal berupa nafsu. Dan yang ketiga, ini juga tidak kalah penting, bahwa Allah membekali kita dengan hati. Dengan hati ini sehingga kita punya perasaan, punya kepedulian, punya kesadaran. Yang mana apabila ketiga bekal tersebut bisa berfungsi sebagaimana mestinya, maka baiklah manusia itu, hebatlah manusia itu. Tetapi sebaliknya, apabila salah satu bekal yang Allah berikan tadi tidak berfungsi, yang terjadi adalah ketidakseimbangan. Yang mestinya bisa memberikan kemanfaatan lewat akalnya, lewat nafsunya, tapi kalau hatinya nggak berfungsi misalnya, yang terjadi ya ketidakseimbangan, sehingga tidak ada kepedulian, kesadaran, bahkan tidak ada perasaan kepada sesamanya. Jadi satu kerugian. Nah, ini juga sebagaimana yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran surat At-Tin ayat yang keempat, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, dan sungguh manusia itu diciptakan dengan yang sebaik-baiknya, akal, nafsu, dan hati. Nah, ini juga menentukan bagaimana pola pikir di dalam Islam itu sendiri. Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia sebaik-baik ciptaan, dibekali dengan bekal yang luar biasa. Tujuannya apa? Supaya bisa mengelola bumi, supaya bisa mengatur semuanya, supaya bisa memberikan kemanfaatan kepada sesama, bukan kerugian, tetapi bisa memberikan kemanfaatan kepada sesama. Nah, dalam hal ini ya, Islam betul-betul ya mengajarkan, membimbing kita sebagai manusia untuk selalu menggunakan akal kita, memfungsikan akal kita. Dalam hal ini pola pikirnya harus sesuai dengan fitrahnya kita manusia ya, untuk selalu berkembang, untuk selalu maju, untuk selalu
bisa memberikan kemanfaatan, ya, untuk bisa memberikan kebaikan baik kepada diri sendiri, kepada orang lain, bahkan kepada alam lingkungan sekitarnya. Kita lanjut ke slide yang berikutnya. Nah, dalam slide yang terakhir ini kita akan menggabungkan dan mencari pedoman yang bisa kita ambil dari Al-Quran dan hadis, di mana Islam mengatur semua aspek kehidupan kita, termasuk di dalam hal pola pikir berwirausaha. Saya hubungkan saja dengan pola pikir berwirausaha pada slide yang berikutnya, di mana pola pikir kita itu bisa dibentuk lewat pendidikan, lewat lingkungan, lewat motivasi, dan lain sebagainya yang sudah kita rangkum menjadi 7 pola pikir berwirausaha yang tadi. Kita kaitkan di dalam bagaimana Islam memandang itu. Yang pertama, selalu memiliki tujuan. Kita bisa melihat di dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah SAW menekankan betapa seorang itu harus punya niat dan tujuan yang jelas di dalam melakukan satu hal tertentu. Dalam hari ini ketika kita berniat berwirausaha, maka niatnya harus jelas. Innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu bergantung pada niatnya. Mau kemana? Jelas kalau kita sebagai manusia, sebagai seorang muslim tentunya niatnya jelas harus kepada Allah dan Rasulullah tujuan kita yang utama. Insya Allah Allah memberikan apa yang kita inginkan sesuai dengan pedoman yang ada. Lalu yang kedua, tidak hanya menjadi pemimpi. Di dalam Al-Quran surat An-Najm ayat 39-42 kamu bisa melihat, nanti dibuka kembali Al-Qurannya, yang kira-kiranya dalam ayat tersebut menekankan bahwa niat yang sudah kita miliki, tujuan yang sudah kita punyai harus diwujudkan di dalam kehidupan, harus diaplikasikan. Jadi tidak hanya cuma bermimpi saja, tetapi harus ada eksekusinya. Islam mengatur itu, Masya Allah. Yang ketiga, percaya bahwa semua itu pasti mungkin. Tidak ada yang tidak mungkin, pasti ada kemungkinan, dan optimisme itu penting di dalam diri kita. Bahwasanya Quran pun juga mengatur, nanti bisa dicek Quran surat Az-Zumar 53, bahwa percaya diri itu penting sekali. Kalau kita punya Allah, kita jadikan Allah sebagai pelindung kita, maka insya Allah kita tidak ada itu yang namanya pesimis, pasti selalu optimis. Keempat, memandang tantangan sebagai peluang, ya, pun juga seperti itu, ya. Allah di dalam Al-Quran surat Az-Zumar 53 tadi pun juga mengingatkan kita supaya tidak boleh putus asa, tidak boleh pesimis, selalu optimis. Dan ayat yang lainnya pun juga mengatakan yang sama, bahwa pasti ada peluang ketika kita mau mencari. Jadi ada satu hal yang bisa kita ambil kemanfaatannya. Lalu yang kelima, memandang kegagalan bukanlah akhir dari segalanya. Masya Allah, Islam pun juga mengatur hal tersebut. Di dalam Al-Quran surat Al-Insyirah ayat 1 sampai yang ke-6. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra. Nah, dari ayat 1 yang ke-6 sampai ayat yang ke-6 ini jadi satu motivasi bagi kita, ya. Surat Al-Insyirah lebih kepada ayat yang ke-5 dan yang ke-6, bahwasanya bersama kesulitan pasti ada kemudahan. Jadi
Kita tidak boleh putus asa, tidak boleh memandang bahwa kegagalan itu akhir dari segalanya. Enggak, justru lewat kegagalan itu, kesulitan itu, kerumitan itu, di balik itu, bersama itu pasti ada kemudahan. Masya Allah. Kemudian yang keenam, mengenali diri sendiri secara objektif. Bisa dilihat di dalam Al-Quran surat Al-Hasyr ayat yang 19, di mana Allah memberikan kepada kita satu bimbingan. Kenali Allah terlebih dahulu. Siapa Allah bagi kita? Pasti kita akan mengenali diri kita sendiri, yakni sebagai hambanya. Kemudian yang terakhir, pesaing adalah bahan pembelajaran. Pola pikir seperti ini ternyata juga dibimbing kita di dalam Al-Quran. Surat Al-Baqarah 148 mengingatkan kita supaya fastabiqul khairat. Dimanapun kita berada harus berlomba-lomba di dalam kebaikan. Tidak apa-apa, namanya bersaing itu hal yang biasa, bahkan menjadi satu hal yang baik, positif bagi kita, karena di dalamnya kita bisa saling berlomba-lomba di dalam kebaikan. Nah, Masya Allah. Jadi Islam sekali lagi mengatur semua aspek kehidupan kita. Bahkan di dalam pola pikir pun Islam juga membahas itu semuanya. Terima kasih untuk mahasiswaku. Semoga bisa ada pemahaman di dalam pola pikir ini, dimana kita kalau disuruh milih mana? Mindset tetap atau mindset berkembang? Tentu kita akan memilih mindset berkembang, karena pola pikir kita jelas bisa dibentuk, bisa diubah sesuai dengan kondisi yang ada. Tentunya tujuannya adalah untuk meraih kebaikan dimanapun kita berada. Jazakumullah khairan katsira. Kita tutup dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih sudah mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.